Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bertemu kembali bersama Bu Dwi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, supaya kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah, yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Oke, untuk kesepakatan pada kegiatan hari ini, silahkan teman-teman menyimak videonya dengan tertib hingga selesai ya. Oke teman-teman, selanjutnya Bu Dwi sudah menyiapkan sebuah games. Nah, gamesnya adalah hidden picture. Nah, pada games ini teman-teman akan diminta untuk menemukan gambar yang tersembunyi pada gambar yang di bagian bawahnya. Oke, nah Bu Dwi akan kasih teman-teman waktu selama 10 detik untuk menemukan gambar yang tersembunyi. Siap teman-teman? Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, apakah ada yang sudah menemukan gambarnya? Oke, waktunya tinggal 2 menit, 1 menit. Oke, waktunya sudah habis. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan lihat bersama-sama ya. Untuk gambar yang pertama adalah gambar buah markisa. Di mana ya buah markisanya? Kita lihat bersama-sama. Jeng jeng jeng. Oke, buah markisanya ada di bagian ekor kucingnya. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua adalah gambar terong. Kita lihat di manakah gambar terongnya. Barakallah. Tepat sekali teman-teman. Bagi yang belum menemukan gambarnya, tenang, Udi masih punya 4 gambar lagi. Kita lihat gambar yang berikutnya adalah gambar bawang. Kita lihat 1, 2, 3. Jeng jeng. Oke. Selanjutnya gambar yang keempat adalah gambar pita. Kita lihat bersama-sama 1, 2, 3. Toing. Oke, di situ pitanya teman-teman. Dan yang gambar kelima adalah gambar kunci. Nah, kunci di sini bukan kunci rumah ya teman-teman. Ini adalah kunci yang digunakan untuk memperbaiki sepeda, motor, ataupun mobil yang rusak. Nah, di manakah kuncinya? Kita lihat bersama-sama. Jeng jeng jeng. Oke, barakallah kepada teman-teman yang sudah berhasil menemukan gambarnya. Kita masih punya gambar yang terakhir, yaitu gambar palu. Kita lihat bersama-sama di manakah gambar palunya. Toing. Oke. Nah, itu gambar yang terakhir ya teman-teman. Barakallah kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab kuis pada hari ini dengan tepat. Bagi yang belum, tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, Budi ucapkan barakallah kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan penilaian harian pada hari Senin lalu. Nah, Budi juga sudah melihat hasilnya teman-teman. Masya Allah, teman-teman keren sekali. Sudah bisa menyebutkan dan membedakan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Barakallah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerjakan tantangannya, semoga Allah memberikan teman-teman kemudahan untuk mengerjakan tantangan tersebut. Oke teman-teman? Nah, untuk kegiatan hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak ya kita akan berkegiatan apa? Nah, agar tidak penasaran, langsung saja yuk kita perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini Budi sudah menyiapkan sebuah teks. Nah, teman-teman silahkan perhatikan, Budi akan membacakan teks berikut ini. Disimak dengan baik ya teman-teman. Indahnya alam, karya Dwi Rizky. Kulihat dari atas bukit, memandang alam yang luas. Sawah hijau terbentang luas, sungai mengalir jernih. Sangat gembira hatiku menatap pemberian Allah. Namun
Mengapa manusia tidak bersyukur? Dan manusia selalu membuat ulah dan membuat kerusakan alam. Mereka hanya bisa berbuat kerusakan, selalu menuruti hawa nafsu. Oke, nah teman-teman, tadi Bu Dwi sudah membacakan teksnya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu atau pernah mendengar teks yang sudah Bu Dwi bacakan? Masya Allah. Nah teman-teman, teks yang Bu Dwi bacakan tadi adalah contoh puisi. Nah teman-teman, apakah teman-teman tahu apa ya yang dimaksud dengan puisi? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Puisi adalah hasil karya manusia untuk mengungkapkan ide ataupun perasaan yang sedang dirasakan. Nah, perasaan ini bisa rasa sedih, bisa rasa senang, bisa rasa marah, ungkapan terima kasih, maupun ungkapan permintaan maaf. Oke? Nah, selanjutnya, setiap puisi memiliki informasi, teman-teman. Jadi, orang membuat puisi selalu ada informasi yang ingin disampaikannya kepada orang yang membaca atau yang mendengarkannya. Kemudian, puisi biasanya dibuat dengan bahasa yang indah, teman-teman. Maksudnya, bahasa saat membuat puisi itu enak didengar. Nah, teman-teman, tadi Budi sudah membacakan sebuah puisinya. Teman-teman kira-kira tahu nggak ya apa maksud dari puisi tersebut? Nah, kalau begitu, Budi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih. Silakan teman-teman jawab ya, karena tadi teman-teman sudah menyimak kan puisi yang Budi bacakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah judul puisi tersebut? Masih ingat? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Judulnya adalah Indahnya Alam. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu, siapakah yang menulis puisi tersebut? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Yang menulis puisi tersebut namanya adalah Dwi Rizky. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3 adalah, di mana penulis melihat pemandangan alam yang bagus? Nah, berdasarkan puisi yang Budi bacakan tadi, di mana ya penulis atau orang yang membuat puisinya melihat pemandangan yang bagus? Barakallah, tepat teman-teman, dia melihatnya dari atas bukit. Oke, untuk selanjutnya yaitu, bagaimana perasaan penulis saat melihat pemandangan? Masih ingat? Tepat sekali teman-teman, perasaan yang dirasakannya yaitu sangat gembira. Dan soal yang terakhir adalah, menurut penulis, apa yang dilakukan manusia terhadap alam? Nah, di soal nomor 5 ini maksudnya, menurut penulis atau orang yang membuat puisi tersebut, apa yang dilakukan manusia terhadap alam? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Jawabannya adalah berbuat kerusakan. Nah, selanjutnya mari kita lihat kembali puisi yang Budi bacakan tadi. Nah, di dalam puisi itu biasanya ada yang namanya judul, teman-teman. Judul biasanya terletak di bagian paling atas puisi. Nah, pada puisi yang Budi bacakan tadi, judulnya adalah Indahnya Alam. Barakallah, tepat sekali teman-teman. Kemudian di dalam puisi ada juga yang namanya karya. Karya di sini maksudnya puisi itu dibuat oleh siapa atau penulisnya siapa. Nah, pada puisi ini penulisnya yang bernama Dwi Rizky. Jadi Dwi Rizky inilah yang membuat puisi yang berjudul Indahnya Alam. Paham dong? Oke, nah selanjutnya berdasarkan puisi tadi juga ada informasi yang ingin disampaikan Dwi Rizky atau penulis pada puisi tadi teman-teman. Informasinya yaitu yang pertama, dia mengajak kita untuk menjaga lingkungan teman-teman. Jadi kita harus bersama-sama menjaga lingkungan agar menjadi lebih indah. Oke, selanjutnya, Masya Allah ya teman-teman, Allah telah menciptakan alam yang sangat luas. Di dunia ini Allah menciptakan alam dengan sangat luas teman-teman. Ada hewan, ada tumbuhan, ada banyak ciptaan Allah yang memiliki manfaatnya. Kemudian contoh ciptaan Allah lainnya yaitu ada sawah yang membentang, kemudian ada sungai yang mengalir jernih, kemudian kalau misalnya sawahnya
hijau membentang luas, kemudian sungainya mengalir dengan jernih, kemudian alamnya banyak pepohonan, maka hati kita akan tenang atau nyaman teman-teman saat melihatnya. Kemudian kita harus bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, karena setiap yang Allah ciptakan, tumbuhan, hewan, itu ada manfaatnya. Oke teman-teman? Nah, selanjutnya caranya yaitu dengan tidak membuat kerusakan di alam. Kerusakan di sini maksudnya tidak menebang pohon sembarangan, kemudian tidak mengotori lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Teman-teman, siap untuk menjaga lingkungan? Barakallah. Oke. Nah, sesuai dengan ayat tentang larangan berbuat kerusakan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Jadi, jangan membuat kerusakan di muka bumi ya teman-teman. Siap? Oke, selanjutnya teman-teman silahkan simak puisi berikut ini dengan teliti. Nah, Bu Dwi akan membacakannya untuk teman-teman. Puisi yang kedua. Perhatikan dengan teliti ya. Oke. Bunga Mawarku, karya Prasasti. Bunga mawarku, mekar di taman rumah. Merah warnanya, harum baunya. Bunga mawarku, mekarlah selalu, agar indah taman rumahku, agar senang rasa hatiku. Oke, nah teman-teman, untuk tantangannya hari ini adalah, nah tadi Budi sudah membacakan sebuah puisi. Puisi yang kedua ya teman-teman. Nah dari puisi tadi silahkan teman-teman jawab pertanyaan yang sudah Bu Dwi siapkan berikut ini. Oke. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah judul puisi tersebut? Oke. Yang kedua, siapakah nama penulis pada puisi tersebut? Masih ingat? Oke. Yang ketiga, pertanyaannya, bunga apakah yang ada di dalam puisi tersebut? Yang keempat, di manakah bunga tersebut mekar? Oke. Kemudian untuk soal yang kelima, apakah warna bunga yang ada di dalam puisi tersebut? Yang terakhir yaitu, apa yang dirasakan jika bunga tersebut mekar? Oke, teman-teman silakan diisi tantangannya. Kemudian tantangan tersebut difoto dan dikirimkan ke classroom masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Budi akhiri untuk kegiatan hari ini. Jazakumullahu khairon kasiron. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Budi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.